Pemirsa Indosiang, kita awali informasi. Tim SAR terus berjibaku untuk mencari 20 korban longsor di Cilacap, Jawa Tengah. 9 alat berat dan juga 3 anjing pelacak dikerahkan ke lokasi pencarian. 500 petugas SAR gabungan kembali beroperasi mencari 20 korban tertimbun tanah longsor di Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Sebanyak 9 ekskavator dan juga 3 anjing pelacak atau K9 dikerahkan ke lokasi untuk mencari korban. Anjing-anjing ini menyusuri lokasi longsor untuk mencari keberadaan korban yang tertimbun. Bahkan pengerahan anjing pelacak ini diharapkan bisa memudahkan pencarian. Sebelumnya longsor menimbun 16 rumah akibat hujan deras yang mengguyur wilayah ini pada hari Kamis malam. Dan dilaporkan 3 orang meninggal dunia sementara 20 orang lainnya belum ditemukan. Mengerahkan 512 personil yang terdiri dari Basarnas, TNI, Polri, dan seluruh petugas gabungan. Yang kedua kita mengerahkan 9 ekskavator dan yang ketiga kita mengerahkan 3 K9 yang terdiri dari satu dari Basarnas Kantor Sar Semarang, dari Polda Jateng dan dari Polres Cilacap. Kalau untuk area pencarian masih tetap Pak? Area pencarian masih sama di 2 sektor A dan sektor B, dan terbagi menjadi 5 wok. Sementara itu korban longsor di desa Cibonjing, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah saat ini dirawat di Rumah Sakit Umum Majenang. Dan sebanyak 5 orang luka-luka, baik itu patah kaki maupun luka badan lainnya masih terus mengalami perawatan dan hingga saat ini korban meninggal dunia ditemukan ada 3 jenazah. Sebanyak 200 personil SAR dikerahkan untuk mencari puluhan korban longsor di desa Cibenjing, Cilacap yang diduga masih tertimbun. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto berharap seluruh korban bisa segera ditemukan. Pencarian gabungan, Basarnas, TNI Polri, relawan, BNPB, BPBD, sekitar 200 orang. Ini sekarang sudah langsung melaksanakan pencarian. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama ini bisa segera ditemukan. Ini berdasarkan dari hujan lebat beberapa hari. Sebetulnya Jawa Tengah itu sudah dilakukan operasi modifikasi cuaca. Terbukti penanganan banjir di Semarang, Kaligawe karena OMC sudah tuntas. Tapi ternyata tadi malam dengan hujan yang tidak terlalu lebat mengakibatkan longsor di Kabupaten Cilacap atau di Kecamatan Majenang tadi. Atas perintah Bapak Presiden Prabowo Subianto, tentu saja kami segera berangkat ke lokasi, tim gabungan, dan hari ini dipimpin oleh Deputi 3 Penanganan Darurat, Mayor Jenderal TNI Budi Irawan, sudah masuk ke sana membawa kebutuhan dasar daripada masyarakat terdampak. Kan ada masyarakat terdampak, ada sekitar 28 rumah yang harus direlokasi. Itu pun pemerintah daerah sudah menyiapkan tempat relokasi. Menurut Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rahman, masih ada 20 orang yang diduga tertimbun longsor. Pencarian pun dilakukan secara manual dan mengutamakan keselamatan. Dari 46 kan total sebenarnya rumah yang terdampak kan ada 16. Ya. Terus kemudian total penghuni jiwanya itu ada 46, 23 sudah dinyatakan selamat, tapi ada 5 yang di rumah sakit. Terus tadi pagi ketemu 1 jam 10, ini masih 20 yang hilang. Jadi rumahnya ada yang terpisah-pisah, ada yang sebelahan tapi juga ada yang terpisah. Pencarian tetapi juga tetap mengutamakan keselamatan. Karena juga di area situ itu ada sungai kecil yang potensi karena tertutup longsor, jadi airnya itu menggenang. Ini juga membahayakan apabila mungkin lama-kelamaan airnya itu banyak, terus kemudian membawa longsoran lagi juga. Tim SAR gabungan menemukan jasad seorang perempuan di lokasi longsor di Cilacap, Jawa Tengah. Ratusan personil gabungan dikerahkan guna mempercepat pencarian korban. Tim SAR gabungan menemukan jasad seorang perempuan di lokasi longsor Cilacap, Jawa Tengah. Korban ditemukan dalam kondisi tertutup kasur dan berada di dekat kendaraan roda 2. Proses evakuasi berlangsung cukup sulit dan menggunakan alat berat karena korban tertimbun dalam tanah yang cukup tebal.
Menurut data yang diperoleh, korban bernama Yuni merupakan ibu dari korban yang sudah ditemukan dalam kondisi meninggal Kamis malam yang bernama Maya. Di hari kedua, proses evakuasi mendatangkan satu lagi alat berat untuk membantu proses pencarian jenazah. 16 rumah warga tertimbun. Yang mencari korban saat ini sedang membawa untuk di korban meninggal sekitar pukul 11 siang. Oke. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengerahkan petugas gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI Polri, relawan, BPBD sebanyak 200 personil. Ini kami mengerahkan Satgas Pencarian Gabungan, Basarnas, TNI Polri, relawan, BNPB, BPBD sekitar 200 orang. Ini sekarang sudah langsung melaksanakan pencarian. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama ini bisa segera ditemukan. Ini berdasarkan dari hujan lebat beberapa hari sebetulnya Jawa Tengah itu sudah dilakukan operasi modifikasi cuaca. Terbukti penanganan banjir di Semarang, Kaligawe karena OMC sudah tuntas. Tapi ternyata tadi malam dengan hujan yang tidak terlalu lebat mengakibatkan longsor di Kabupaten Cilacap atau di Kecamatan Majenang tadi. Alat berat juga dikerahkan ke lokasi bencana guna mempercepat pencarian korban. Sementara 20 korban masih belum ditemukan. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bencana tanah longsor ini sontak mengejutkan warga. Pasalnya selama ini tidak pernah terjadi tanah longsor. Menurut kesaksian warga, longsoran tanah merupakan kiriman dari atas tebing di perbukitan yang berjarak hampir 1 km dari pemukiman warga. Apa itu ya Bu? Tahu buru-buru anak suruh keluar, tapi anaknya masih di dalam. Jadi aku terus setelah itu anaknya di dalam, saya nungguin dulu cepet itu yang pada luka di rumah sakit. Aku mah dari luar sampai lari ke sini, tahu udah rata itu. Siapa Pak yang kena? Yang ketinggal siapa Pak? Yang nggak ada yang tinggal itu. Anak tuh luka-luka tapi di rumah sakit. Sempat keluar ya. Sempat lari. Iya sempat lari, masih ada kesempatan lari belum itu belum. Itu tiba-tiba atau ada itu Pak sebelumnya Pak? Tiba-tiba nggak tahu, soalnya sini nggak ada prediksi longsor, aman-aman saja yang diprediksi di sana. Oh selama ini nggak ada? Nggak ada diprediksi di sana, tapi ini kiriman dari sana, ini orang sini nggak ada yang waspada. Semalam itu sebelum kejadian itu dengar suara apa gimana? Ya kalau mau kejadian berapa detik itu seperti pesawat. Begitu. Saya malah apanya itu, apa suara apa gitu. Gemuruh gitu ya Pak? Gebruk-gebruk langsung kontan itu. Makanya yang lain nggak bisa. Sebelumnya bencana tanah longsor yang terjadi di Cilacap, Jawa Tengah mengakibatkan sedikitnya ada 16 rumah warga yang tertimbun dengan tanah. Setidaknya ada 3 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya masih hilang. Dengan cepat, longsoran tanah menerjang permukiman dengan diiringi suara gemuruh. Bencana longsor terjadi pada Jumat dini hari di Desa Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Miris, sebagian besar warga tidak sempat menyelamatkan diri. Hingga kini sebanyak 21 warga masih tertimbun longsor dan 3 orang ditemukan tewas. Menurut keterangan dari BPBD, bencana longsor dipicu hujan lebat di kawasan tersebut. Tim gabungan dari berbagai unsur seperti Basarnas, BPBD, TNI, Polri, Tagana, PMI, dan masyarakat bekerja sama mencari korban yang tertimbun. Dari sisi kerusakan tercatat 12 rumah rusak berat. Sementara itu, mengingat curah hujan dan kontur tanah, 16 rumah di Dusun Cibuyut, Dusun Tarukahan, dan Dusun Cinyonying terancam longsor susulan. Setidaknya petugas mencatat ada 28 rumah yang berada di daerah rawan longsor. Usai viral kasus penculikan Bilqis, warga suku Anak Dalam mengungkapkan jika dirinya tertipu dengan pelaku yang menjual Bilqis kepada anaknya seharga 80 juta rupiah. Warga suku Anak Dalam yang ada di Kabupaten Merangin buka suara terkait dengan kasus penculikan Bilqis. Dirinya mengaku merasa ditipu dengan menjual Bilqis. Pasalnya suku Anak Dalam tidak mengetahui jika Bilqis adalah korban penculikan.
Bahkan saat pelaku menjual Bilqis, pelaku menjelaskan jika kedua orang tua Bilqis bersedia anaknya diadopsi oleh warga suku Anak Dalam. Pelaku pun meyakini bahwa suku Anak Dalam jika terjadi sesuatu terkait dengan adopsi Bilqis, pelaku akan bertanggung jawab. Itu kan jual pada anak buah aku. Ya. Jualnya itu kan ada dengan surat izin. Surat izin dari mamaknya sama bapak. Iya. Kan ada lah kami pegang, ada pula materai di situ. Jadi suku Anak Dalam itu percaya pada materai itu, percaya pada surat itu. Memang dia tidak bisa tulis baca, Pak. Iya, iya. Tapi dia yakin. Daripada dilempar jauh, lebih baik kami yang rawat. Saat kasus hilangnya Kenzi Alvarezi, anak dari Kabupaten Bungo Jambi, kembali viral, beredar video seorang anak suku Anak Dalam yang mirip dengan Kenzi. Bahkan polisi pun bergerak untuk menyelidiki dan memastikan bahwa bocah suku Anak Dalam tersebut bukanlah Kenzi yang hilang pada 3 tahun lalu. Sempat viral di media sosial, seorang bocah warga suku Anak Dalam disebut-sebut mirip dengan Kenzi Alvarezi, warga Bungo Jambi yang hilang sejak 3 tahun lalu. Terkait hal ini, Kepala Suku Anak Dalam pun membantah dengan keras. Ia pun berharap wajah anak suku dalam ini tak lagi viral di media sosial. Ya, perkenalkan nama saya Temenggung John yang di Desa Mentawa. Inilah anak kami yang dipiral-piralkan sama netizen. Jadi ini asli anak suku dalam. Asli anak suku dalam, lahirnya di Mentawa. Jadi untuk saat ini kami pokoknya tidak terima lagi anak kami dipira-pira lagi. Polisi pun telah menyelidiki dan menelusuri hal ini. Polisi memastikan bocah asal suku Anak Dalam yang viral tersebut bukanlah Kenzi. Saya menghimbau kepada para masyarakat yang memberikan informasi, saya ucapkan terima kasih. Namun dari pengecekan benar adanya, yaitu dasarnya dari kakak, kemudian kita klarifikasi kepada orang tuanya bahwa yang mirip dengan Kenzi itu adalah bukan Kenzi. Sebelumnya, Kenzi Alvarezi, warga Desa Danau, Kecamatan Pelapat Ilir, Kabupaten Bungo Jambi, hilang pada 1 September 2022 silam. Kenzi yang saat itu berusia 3 tahun diduga diculik oleh seorang perempuan yang mengendarai sepeda motor. Polres Bungo telah membentuk tim khusus untuk mendalami kasus penculikan ini dan berharap Kenzi segera ditemukan. Dari Kabupaten Bungo, Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan.